Perkenalkan, nama saya Leonarda Citra Adiningsih dengan NIM 191134081. Halo, perkenalkan nama saya Rindi Ilham Setianingsih, NIM 191134290. Pengertian dari autisme. Autis berasal dari kata autos yang artinya segala sesuatu mengarah pada dirinya sendiri. Autisme dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan perkembangan yang khas, mencakup persepsi, linguistik, kognitif, komunikasi dari yang ringan sampai yang berat, dan seperti hidup dalam dunianya sendiri. Ditandai dengan ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan lingkungan eksternalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa autisme merupakan gangguan yang meliputi area kognitif, emosi, perilaku, sosial, termasuk juga ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Jika dalam DSM-4-TR menyebutkan gejala dimulai sebelum usia 3 tahun, maka dalam DSM-5 lebih mensyaratkan gejala dapat saja dimulai sejak dini dengan memperhatikan bahwa gejala mungkin tidak sepenuhnya terlihat sampai tuntutan sosial seperti sekolah, usia remaja, dan dewasa, melebihi kapasitas dari individu tersebut. Penyebab autisme menurut Wiani. Terdapat beberapa penyebab, di antaranya yang pertama, adanya gangguan pada susunan saraf pusat. Yang kedua, adanya gangguan pada metabolisme. Yang ketiga, terjadi peradangan pada dinding usus. Yang keempat yaitu karena faktor genetik. Yang kelima, keracunan logam berat. Yang keenam, beberapa teori lain juga menyebutkan bahwa virus rubella, tokso, herpes, jamur, nutrisi buruk, pendarahan, dan keracunan makanan di saat ibu hamil juga dapat menjadi penyebab autisme. Dan yang terakhir, selain itu, konsumsi cepat saji atau sayur yang mengandung pestisida juga menjadi penyebab munculnya autisme. Karakteristik autisme menurut Halahan, Kaufman, dan Pullen. Yang pertama, memiliki keterbatasan dalam interaksi sosial. Yang kedua, memiliki keterbatasan dalam komunikasi. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk menggunakan joint attention atau proses yang melibatkan tanda yang lainnya terhadap stimulus nonverbal seperti menatap atau menunjuk. Yang keempat, memiliki pola perilaku yang stereotipe atau meniru dan repetitif atau diulang-ulang seperti berputar-putar atau twirling dan memutar-mutar objek. Yang kelima, memiliki keterbatasan dalam kognisi. Dan yang terakhir, abnormal sensory perception, yaitu orang autis memiliki kecenderungan pada respon yang berlebihan atau respon yang lemah atau kurang merespon terhadap stimulus-stimulus dari lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya, karakteristik menurut Delpy. Yang pertama, yaitu adanya kelainan berbicara. Yang kedua, kelainan fungsi syaraf dan intelektual. Yang ketiga, anak autisme memiliki perilaku yang ganjil. Dan yang terakhir, keterlambatan dalam interaksi sosial. Penanganan yang dapat dilakukan kepada anak autisme. Yang pertama, melakukan sensori integrasi dan terapi perilaku yang dapat dilakukan oleh psikolog. Yang kedua, terapi okupasi, terapi wicara, dan terapi Snoezelen yang dilakukan oleh terapis okupasi. Yang ketiga ada terapi ABA atau kepanjangannya Applied Behavior Analysis, yang artinya satu guru menangani satu anak yang mengalami autisme atau bisa disebut one-on-one. Dan yang terakhir, strategi pendekatan visual yang direkomendasikan dengan menggunakan benda-benda konkret. Contohnya piring, sendok, dan gelas. Sebagai catatan,
Dalam penanganan anak yang mengalami autisme, komunikasi menjadi peranan penting untuk meningkatkan pemahaman. Namun, diperlukan strategi yang tepat untuk membantu anak dengan autisme dalam membangun komunikasi sosialnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan orang lain tentang autisme. Yang pertama, terkadang ada orang yang merasa takut dengan anak autisme. Yang kedua, terkadang ada juga yang memandang negatif terhadap anak-anak autisme. Yang ketiga, terkadang ada yang menyebut anak autisme sebagai abnormal atau bahkan gila. Yang keempat, terdapat sebuah mitos bahwa penyandang autisme tidak bisa merasakan atau mengekspresikan emosi apapun, termasuk perasaan senang dan sedih. Sedangkan faktanya, mereka bukan tidak bisa merasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Hanya saja, mereka menyampaikan dan memperlihatkan emosi tersebut dengan cara yang berbeda. Yang terakhir, ada orang yang menganggap bahwa autisme merupakan sebuah penyakit. Padahal, autisme bukan merupakan sebuah penyakit, melainkan sebuah hambatan perkembangan yang meliputi area kognitif, emosi, perilaku, sosial, termasuk juga ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Sehingga hal tersebut bukanlah hal yang bisa disembuhkan, melainkan dapat diminimalisir oleh para ahli supaya anak bisa lebih terkontrol. Cara menyikapi anak autisme yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita tidak boleh menjauhinya. Yang kedua, jangan memandang anak tersebut dengan pandangan yang takut, aneh, maupun jijik. Yang ketiga, tidak membatasi aktivitasnya. Yang keempat, jangan memperlakukan negatif, seperti membuli, baik fisik maupun mental. Yang kelima, autisme tidak boleh digunakan sebagai lelucon. Dan yang terakhir, penting untuk terus mengedukasi diri terhadap apa itu autisme dan bagaimana cara menanganinya. Sehingga dengan demikian, miskonsepsi terhadap autisme dapat diminimalisir. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.